kenalan ya. Aduh, oke ya. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Frater Paulus Nugroho. Tentu masih ingat ya, saya panggilannya Frater Paul. Saya berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, Yogyakarta. Kalau nggak tahu, dekat Gua Maria, Jatiningsih. Nah, saat ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, saya sedang menjalankan masa tahun orientasi pastoral di paroki Purwowardayan ini. Itu aja ya. Oke, Frater. Kalau boleh tahu, Frater menjalani tahun orientasi pastoral ini sudah berapa lama di Purwowardayan? Berapa lama ya, Bunta? Kalau menurut SK sih kemarin 15 Juli 2023 saya masuk di tempat ini. Jadi sudah ini bulan Juni 2024 ya, sudah 11 bulan nggak sih? Iya. Bulan lagi. Iya benar, kurang 1 bulan lagi. Bahkan nggak hampir 1 bulan. Iya benar sekali, bulan depan nggak terasa itu nanti. Mau baru 11 bulan aja itu nggak terasa, di depan mau selesai. Nah udah hampir 1 tahun nih. Boleh dong flashback pertama kali datang di gereja Purwowardayan ini, apa pesannya pertama kali? Kesan ya, flashback pertama kali. Mungkin sebelum datang ke sini pun ketika mendapat keputusan bahwa saya akan diutus di tempat ini di Purwowardayan ini, saya sudah kaget. Mana sih itu? Kayak masih asing loh, daerah Surakarta itu mana? Dan ketika masuk tempat sini tuh pertama, wow, amazing, luar biasa, keren banget itu sih rasanya. Tiba-tiba bisa masuk di tempat yang sebesar ini, seluas ini, melihat umatnya ketika misa banyak banget, kegiatannya juga banyak. Rasanya itu kayak, wow, keren bisa masuk di tempat ini, tempat yang seperti ini ramai banget. Dan banyak umat yang ramah, selalu menyapa, selalu ada, kan nggak pernah sepi rasanya, nggak pernah merasa kesepian, gitu lah kurang lebih. Wow, amazing gitu ya. Iya, wow. Boleh nggak ada suka dan dukanya selama di Purwowardayan ini? Kalian menyapa dan menyajikan itu. Ya, kalau itu sih pasti ada ya, suka dan duka. Tentu banyak sukanya. Jadi dukanya aja ya. Sukanya boleh. Kalau dukanya sih mungkin lebih di awal ya. Seiring berjalannya waktu semakin kesini dan kayak nggak ada hilang loh. Hanya di awal-awal mungkin ya kayak di awal harus penyesuaian yang gambarannya belum tahu Purbo seperti apa, tiba-tiba masuk di sini dengan beraneka macam kegiatan-kegiatan yang banyak, itu otomatis harus menyesuaikan diri, apalagi sebelumnya di seminari yang ya hanya di dalam belajar, berdoa dan sebagainya, jarang bisa keluar. Tapi di tempat ini harus langsung berjumpa dengan umat yang banyak, harus berdinamika bersama, harus bisa mengatur waktu. Nah itu lebih kayak bagaimana caranya mengatur waktu gitu, jangan sampai terus keteteran dan sebagainya. Jujur 3 bulan pertama itu saya bahkan sampai jatuh sakit karena kurang bisa mengatur waktu, terlalu fokus pada kegiatan-kegiatan di luar dan akhirnya tidak bisa memperhatikan diri sendiri. Jadi akhirnya jadi diare, opnam di rumah sakit, dibayar 5 hari dan sebagainya. Tetapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari pengalaman, bagian dari dinamika yang ada. Kalau nggak begitu nanti kayak nggak sadar diri atau gimana. Jadi pengalaman itu menjadi pengalaman tonggak titik balik. Jadi kayak harus ke depan aku harus bisa merubah diriku, harus bisa lebih baik, bisa seimbang antara pelayanan juga memperhatikan diri pribadi. Kalau diri pribadi sakit atau merasa kurang, otomatis tidak bisa melayani secara totalitas. Makanya harus seimbang antara hidup pribadi dengan pelayanan terhadap sesama. Itu mungkin lebih ke itu sih. Jadi itu mungkin hanya di awal-awal, tapi perlahan-lahan semakin kesini, bahkan saat ini pun sudah merasa enjoy, semangat, terus ya gembira, senang dan sebagainya dalam hal melayani, dalam hal ya kaitannya dengan berpastoral bersama seluruh umat yang ada, terutama juga ada para romo yang senantiasa memberikan teladan, memberikan semangat. Jadi itu kayak semacam ada dukungan ketika bingung, ada yang mengarahkan, ada yang memberi inspirasi dan sebagainya. Jadi ketika memberi pelayanan kepada seluruh umat yang ada di tempat ini tuh jadi semangat, jadi gembira karena tidak sendiri. Aku ada teman-teman banyak yang selalu mensupport dan sebagainya. Makanya ya tentu akan banyak pengalaman yang menggembirakan, entah itu kegiatan dengan para romo dalam hidup harian,
entah dengan Romo Supri, Romo Budi, Romo Lili, atau karyawan, Mbak Dia, Mbak Yu, Mbak Ste, Mas Anto, Mas Amin, dan yang lainnya, atau juga dengan para dewan, Pak Julius, Pak Marjono, dan yang lainnya, atau juga dengan seluruh umat yang ada, entah itu dari usia PIUT, PIA, PIR, OMK, dewasa, bahkan sampai lansia, baik itu secara kelompok-kelompok kategorial, legio, karismatik, dan yang lainnya, atau juga kelompok-kelompok usia tadi, dari yang usia dini sampai lansia. Beragam kegiatan saya lalui bersama, saya nikmati, saya berusaha mendampingi semuanya yang ada sebisa saya dengan penuh semangat. Ya inilah saya dengan kekurangan, kelebihan saya miliki, saya berusaha persembahkan yang terbaik untuk bisa melayani umat di paroki Purworejo ini. Banyak banget ya sekali-kali. Iya. Ada nggak sih yang bikin kaget waktu menjalani bakti Purworejo ini? Bikin kaget ya? Wow. Lingkungannya, umatnya. Ya pasti ada itu, banyak kayaknya nggak sih? Ya mungkin yang pertama lingkungan. Lingkungan kan ya tahu sendiri ya, saya dalam perkenalan saya pun saya tadi mengenal bahwa saya dari Klepu, Yogyakarta, Jatiningsih itu tempat pedesaan yang jauh dari keramaian, sunyi itu ya. Tapi tiba-tiba saya harus masuk di tempat di paroki Purworejo ini yang benar-benar ramai, dari jalannya, dari kondisi umatnya, pelayanan pastoral yang ada, semuanya itu benar-benar ramai, penuh hiruk pikuk dan sebagainya. Jadi harus bisa menyesuaikan, yang awalnya hidup di tempat yang sunyi, tenang, tidak jauh dari keramaian, tiba-tiba harus berpindah di tempat yang berlawanan, yang tempat yang ramai. Nah, itu otomatis kaget. Aku harus bagaimana pertama, yang awalnya belum pernah berada di tempat seperti ini harus bisa menyesuaikan itu misalnya. Itu juga menjumpai orang-orang unik. Ternyata tempat ini umat yang lebih dari 9.000 ini ternyata ada orang-orang unik, punya karakter-karakter unik yang harus dalam artian didampingi secara khusus, bisa dipahami, tidak bisa disamaratakan dengan umat yang lain. Tapi ini ya bagian dari pelayanan yang ada ini, tidak mungkin tidak ada orang yang seperti itu, pasti ada. Dan bagaimana kita harus bisa memahami karakter-karakter orang yang semacam itu. Terus juga mungkin ya kegiatan-kegiatannya ternyata banyak banget, bahkan hampir setiap hari, setiap malam ada, entah itu orang dewasa atau bahkan orang muda OMK. Setiap malam pasti ada yang selalu berkumpul, entah di teras pastoran, teras Albertus, dalam gereja dan sebagainya, pasti ada. Bahkan tidak hanya satu kelompok, beragam kelompok setiap malam memenuhi gereja kita ini. Jadi itu adanya bahwa kok luar biasa, keren banget tuh, setiap malam kegiatannya aktif dan sebagainya. Itu menandakan gereja kita tuh hidup seperti itu. Jadi kayak banyak banget yang berbicara beradaptasi frater ya sama lingkungan ini. Terakhir nih Romo, frater. Iya, apa kan calon Romo besok jadi Romo. Harapannya frater buat umat Purworejo itu apa sih? Harapan ya? Oke. Kalau saya pribadi ya tentu berharap yang baik ya. Jadi bagi para romo, segenap dewan paroki, seluruh umat paroki Purworejo yang ada dari segala usia dini sampai usia lanjut ya. Tentu harapan saya yang pertama, panjenengan semua seluruh umat yang ada bisa mendukung gerak pastoral yang telah dibuat oleh para romo dan dewan paroki, bisa bersama-sama bersatu menjalankan langkah gerak pelayanan pastoral yang telah dibuat selama 1 tahun ini, sehingga kedepannya gereja kita tercinta paroki Santa Perawan Maria Purworejo ini bisa menjadi gereja yang hidup, bisa menjadi pusat pelayanan bagi seluruh umat yang ada di tempat ini, dan tentunya akhirnya seluruh umat bisa merasakan pelayanan yang nyata dari para romo dan segenap umat yang ada di tempat ini, dan tentunya bisa merasa gembira, semangat dalam menjalankan roda kehidupan ini. Jadi pokoknya pesan saya selalu semangat, terus gembira, dan nikmatilah hidup ini apa adanya dan percayalah kepada Tuhan. Baik, terima kasih frater. Kita doakan semoga perjalanan kalian lancar. Ya, terima
terima kasih juga pada seluruh umat di Paroki Podoardayan ini yang telah mendukung saya, mendoakan saya, telah juga mau berdinamika bersama saya ketika saya menjalankan top di tempat ini. Tentu dengan beragam pengalaman suka duka tadi, saya bersyukur sekali bisa bertumbuh di tempat ini, bisa melayani panjenengan semua dengan ya apa adanya saya yang saya miliki, tentunya pada akhirnya dengan semangat, dengan penuh kegembiraan yang saya miliki ini. Dan pada akhirnya saya mohon pamit karena ya tadi ya sebulan lagi mungkin saya akan meninggalkan tempat ini, saya akan kembali ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan untuk menjalankan studi, dan mohon doanya semoga 3 tahun lagi saya sungguh benar-benar bisa ditabiskan menjadi seorang imam dan akhirnya bisa melayani seluruh umat yang ada, umat di mana tempat saya nantinya diutus. Siapa tahu mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi saya diutus di tempat ini, ya tidak ada yang tahu, kita semua bisa berjumpa kembali. Jadi seperti itu. Ada kata-kata mutiara nih yang menyentuh hati buat umat Podoardayan. Kata-kata mutiara, oke. Di Bapak Ibu dan seluruh umat semuanya di Paroki Podoardayan tercinta ini, kata-kata mutiara terakhir dari saya mungkin yang bisa menjadi bekal perjalanan hidup pelayanan panjenengan semuanya mungkin ini saja. Percayalah kepada Tuhan. Setiap hidup kita ini, perjalanan lika-liku hidup ini pasti selalu ada entah yang namanya godaan, cobaan dan sebagainya. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, pasti akan ada jalan bagi kita. Dengan cara salam 3S dan salam PKS, kiranya itu menjadi modal, menjadi semangat hidup kita ke depannya. 3S itu sabar, setia, dan semangat. Kalau PKS, pelayanan, kasih, sukacita. Oke, brother, terima kasih sudah berbincang